Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Peleners, balik lagi sama aku Nisa di podcast Sebalang. Episode hari ini kita akan membahas tentang karirmu tidak menghalangi mimpimu. Jadi, selain sebagai karyawan PLN nih, kita bakalan ngundang temen kita satu ini yang juga eksis di eksternal, di kegiatan-kegiatan eksternal di luar pekerjaannya. Ya, kita langsung hadirkan saja di sini. Kita sambut. Hai Rio. Halo, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, harus semangat dong. Alhamdulillah. Oh iya, jadi podcast kali ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan ya guys. Guys. Apalagi kita udah divaksin ini ya kedua. Iya. Jadi terkait dari tema yang tadi ya Yo ya. Iya. Aku pengen nanya-nanya nih sedikit. Kira-kira apa sih mimpi untuk Rio ini? Pentingkah mimpi itu? Atau semua orang nih harus punya mimpi nggak sih untuk menjalani hidup ini? Iya, kalau berbicara tentang mimpi ya, mimpi itu kan erat kaitannya dengan sebuah impian. Kalau menurut aku sendiri sih, saat mimpi itu udah langkah positif, langkah baik yang harus kita capai. Ini untuk menentukan langkah yang harus kedepannya nih apa yang ingin kita lakukan. Kalau berbicara tentang penting atau enggaknya semua orang punya mimpi, harus. Semua orang harus punya mimpi. Karena mimpi itu balik lagi kayak yang sebelumnya aku bilang, semua orang harus punya langkah, harus punya tujuan. Tujuan itu apa? Tujuan itulah mimpinya. Gitu. Jadi penting banget nih ya mimpi ya untuk seorang Rio Bayu nih ya. Penting banget. Kira-kira cara mewujudkannya itu seperti apa dari kesibukan-kesibukan kamu ini kan pasti wow kerjanya banyak nih kan, Iya. apalagi akhir tahun nih. Jadi kira-kira gimana cara ngewujudinnya? Nah, kalau berbicara tentang ngewujudin mimpi, kalau ini aku nge-share tentang experience aku sendiri ya, gitu. Yang pertama kita tetap mempelajari hal-hal baru di bidang yang ingin kita capai mimpi itu. Yang kedua, jangan pernah merasa bosan dengan apa yang ingin kita capai. Yang ketiga, tentunya restu orang tua, itu yang paling penting. Terus yang keempat itu kita harus dikelilingi oleh orang-orang yang mensupport kita tentunya gitu. Walaupun setelah kita mencapai mimpi ataupun belum kita mencapai mimpi, ada orang-orang juga yang banyak nih hal-hal negatif yang kita terima, tapi gimana caranya kita harus kuat dengan orang-orang yang mendukung kita. Jadi tetap positif ya kuncinya. Iya, Oke. Nih, aku dengar-dengar nih Ayo ya. Nah, dengar apa? Dengar-dengar dari tetangga. Iya. Jadi terkait kemarin itu tahun 2020 ya, kamu ikut Iya. ajang Putra Putri Pendidikan Indonesia. Coba dong jelasin. Coba dong ceritain sedikit. Apa sih, kenapa kamu ikutan itu? Apa yang memotivasi kamu untuk, oh gue harus ikut nih, kayak gitu? Kalau di tahun 2020 lalu, aku ikut ajang Putra Putri Pendidikan Indonesia 2020, kemudian aku bisa dapat gelar second runner up atau juara ketiga Putra Pendidikan Indonesia 2020. Kenapa aku bisa ikut ajang seperti itu? Yang pertama, aku itu emang passion aku itu di education gitu. Aku tertarik dengan dunia pendidikan. Emang sih dulu sebelum berkarir di PLN, aku sempat berpikiran ingin jadi orang yang sukses di bidang edukasi gitu. Tapi dengan aku masuk ke PLN, awalnya menurut aku ini akan membatasi mimpi aku untuk menjadi orang yang sukses di bidang pendidikan. Tapi ternyata tidak gitu. Saat aku sudah masuk ke PLN, nah aku mulai membangun mimpi itu lagi gitu kan, dengan ikut ajang Putra Putri Pendidikan Indonesia. Nah, ternyata walaupun kita berkarir, kita bekerja, dan alhamdulillahnya aku disupport dengan orang-orang yang ada di sekeliling aku nih untuk ikut ajang itu kan. Nah, kemudian saat aku udah ikut, ada orang yang dukung, ada restu orang juga. Alhamdulillah mimpi itu bisa tercapai. Jadi makin semangat ya ngejalaninnya. Jadi nggak ada beban gitu ya, langsung plong karena didukung. Let it go gitu aja. Oke, jadi kemarin itu ajang Putra Putri Pendidikan Indonesia dapat juara ketiga ya. Alhamdulillah. Berarti dukungan dan support dari teman-teman di kantor, dari atasan pun
oke banget Iya, ya. orang-orang yang ada di kantor, orang-orang yang ada di rumah, dan orang-orang sahabat aku yang di sekeliling aku semuanya sangat mendukung aku gitu. Bahkan PLN UPK Sebalang sendiri juga kemarin ngebum untuk ngedukung aku, support aku untuk ikut ajang nasional. Selain itu di kantor selain kerja, aku juga nih lihat nih ya, Iya. ada suatu ini ya, eh apa ya, perkumpulan nih kayaknya. Perkumpulan bener nggak ya? Perkumpulan anak-anak muda, Iya. sumber-sumber kreatifnya di Iya. Sebalang. Iya, coba gimana nih jelasin apa sih nih? Secret ya kalau nggak salah Iya. namanya ya. Apa sih secret itu? Yo. Oke, kalau berbicara tentang secret, Mbak Nisa juga seharusnya udah tahu ya, karena Mbak Nisa juga sebagai sekretarisnya Secret. Secret itu sendiri kayak baju yang aku pakai nih, ini seragam kebesaran kita. Itu Secret itu Sebalang Creativepreneur. Jadi Secret itu kumpulan dari orang-orang anak muda millennials yang ada di PLN Sebalang untuk bertukar ide, terobosan, berpikir kreatif tentang apa ini yang akan kita bawa, apa ini yang akan kita lakukan gitu di Sebalang. Kita dibentuk berdasarkan dengan SK dari manajer juga gitu, nggak ujuk-ujuk kita kumpul. Tapi memang ada pembahasan sebelumnya. Seru nih kayaknya nih kalau kita buat suatu perkumpulan muda-mudi milenialsnya Sebalang dalam bentuk organisasi atau dalam bentuk tim. Oh, gitu. jadi semacam IO gitu ya. Iya. Jadi PLNers bukan sebagai karyawan aja nih, kita juga bisa jadi IO. Iya. Hubungin kita. Iya, di bawah ini jangan lupa. Oke. Apa aja sih kira-kira? Bukan apa aja sih kira-kira. Maksudnya apa aja acara yang sudah di-develop untuk Secret ini di Sebalang? Kebetulan kan Secret kemarin udah dibentuk di awal tahun nih, awal tahun 2021. Kemudian di saat kita sudah terbentuk di awal tahun 2021, ternyata manajemen mempercayakan kita untuk mengorganize acara 17 Agustus gitu. 17 Agustus kita koordinir buat perlombaan yang seru-seruan untuk seluruh unsur insan yang ada di PLN Sebalang. Belum kelar, baru kelar aja kita merayakan 17-an Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita juga langsung ke acara peringatan HLN kita, ya, Hari Listrik iya, Nasional. itu juga kita koordinir. Jadi waktu di TW3 kemarin kita sedikit agak sibuk nih mengorganize event-event yang ada di Sebalang. Aku mau nanya apa lagi? Oke, yo, kita balik lagi ke mimpi ya. Apa sih mimpi terbesar kamu dalam hidup ini? Oke, kalau nanya tentang mimpi yang belum dicapai atau mimpi terbesar itu pasti semua orang punya mimpi gitu. Bagi aku sendiri adalah mimpi aku, tadi di awal juga udah aku bilang kalau aku ingin sukses di bidang pendidikan atau bidang education. Nah, aku pengen banget punya sebuah yayasan yang menampung anak-anak jalanan, yang menampung semua orang yang tidak memiliki atau memiliki kondisi ekonomi yang kurang baik. Gitu, aku tampung di yayasan aku dan aku akan ajarin anak-anak ini beserta dengan orang-orang lain, beserta dengan relawan-relawan yang ingin bergabung dengan aku. Itu mimpi aku sih sejauh ini. Wah, Masya Allah ya mimpinya. Tepuk tangan dulu dong. Ayo geng penonton. Oke, balik udah mimpi tentang edukasi. Ada nggak sih yang sudah mulai berjalan itu dari mimpi-mimpinya Rio ini? Iya, kalau berbicara tentang udah berjalan atau enggak, tadi kan salah satu mimpi aku sukses di bidang edukasi. Menjadi second runner up Putra Pendidikan Indonesia 2020 itu sudah langkah baik bagi aku untuk mencapai mimpi itu. Jadi alhamdulillah mimpi itu sedikit demi sedikit terwujud. Dan mudah-mudahan yayasan bagi anak-anak jalanan itu harus terrealisasi sampai aku tua nanti. Amin, ya amin, Allah. ya Rabbal Alamin.
Dari kegiatan kamu yang banyak itu, yang bejibun itu, jadi gimana nih kiat-kiatnya bagi waktunya? Jadi semua jalan, karir jalan, eksternalnya juga jalan, terus untuk mimpinya juga lancar kayak gitu. Kalau membagi waktu, kita bekerja di Senin sampai Jumat dari jam setengah 8 sampai jam 4 sore. Kemudian Sabtu Minggu itu weekend. Yang penting cintai dulu apa yang ingin kamu capai gitu. Masalah waktu pasti ada nantinya gitu. Mau dikerjai di malam hari atau di hari Sabtu atau Minggu, dan yang pasti yang paling penting itu adalah support dari orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu. Nah kemudian kalau waktu sendiri, jangan takut nggak ada waktu. Selagi itu positif, selagi itu ingin kita capai mimpi kita, lakukan, pasti bisa. Penting tetap ikhtiar, dikelilingi orang-orang positif pastinya ya. Dan restu orang tua. Setelah pembahasan yang banyak tadi, apa sih kira-kira dari kamu nih pesan-pesan untuk millennials di Sebalang ini? Harus bagaimanakah dia untuk tetap berkarir dan tetap jalan juga nih untuk menggapai mimpinya? Iya, kalau untuk teman-teman millennials yang ada di Sebalang nih, nah aku nggak bisa samain ya untuk gimana caranya, nggak bisa apple to apple setiap orang ini berbeda gitu. Tapi aku akan bagi sedikit tentang pengalaman yang aku alami selama ini gitu. Bahwa saat kita udah punya mimpi nih untuk teman-teman semua, terus yang kedua kita sudah punya karir, seenggaknya karir itu sudah menjadi senjata kita untuk menggapai mimpi. Karena kita sudah punya kekuatan nih. Jangan jadikan PLN, jangan jadikan karirmu ini penghambat untuk mimpimu. Tapi justru itu akan menjadi senjatamu gitu untuk mencapai mimpi gitu. Jadi untuk teman-teman yang ada di Sebalang, ayo sama-sama kita gapai mimpi kita, sama-sama kita gapai impian kita melangkah bersama. Selagi kita masih dikelilingi dengan orang-orang yang mensupport kita, dengan orang-orang yang positif terhadap kita, insya Allah mimpi itu akan terjalankan, atau insya Allah mimpi itu akan terwujud ya. Oke, yang terakhir nih yo, tadi kan pesan-pesan untuk milenial di Sebalang. Iya. Selanjutnya untuk PLNers di luar sana, apa nih yang mau disampaikan nih sama Rio? Oke, kalau untuk teman-teman PLNers dimanapun berada, karena PLN ini cakupannya luas nih, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, karena semua PLN harus menerangi Indonesia. Aku cuma mau sampaikan satu. Selagi kita masih punya mimpi, berarti kita masih bisa untuk melangkah dan mewujudkan mimpi itu, gitu. Jadi saat seseorang sudah pupus terhadap sebuah mimpi, maka dia sudah tidak memiliki apa yang ingin dicapainya, gitu. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi. Selagi mimpi itu masih bisa kita mimpikan, kita masih bisa mewujudkannya. Cakep. Oh, bukan pantun ya. Oke, makasih Nio udah bagi-bagi tips and trick. Tips and trick ya. Ya, bagi-bagi kiat-kiatnya dalam menggapai mimpinya Rio. Iya. Semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana, buat PLNers di luar sana. Pokoknya jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Wujudkanlah mimpimu. Insya Allah semuanya akan dimudahkan ya. Kayak gitu. Oke, PLNers, sekian bincang-bincang aku sama Rio pada podcast hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman PLNers di rumah, di Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta follow media sosial UPK Sebalang di bawah ini ya, atau di samping atau di atas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.